Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dengan tim Menara Doa Pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara, saya dengan senang hati untuk mengajak saudara untuk tetap setia di channel Suheri Gultom yang selalu membahas tentang pernikahan, tentang keluarga, mendidik anak, membangun hidup yang semangat dan sukacita. Bagikanlah dan share-lah channel ini karena banyak pernikahan-pernikahan yang mau bercerai, banyak pernikahan yang berselingkuh, banyak suami istri yang putus asa, banyak suami yang sulit menghadapi istri, istri sulit menghadapi suami. Semoga dengan channel ini saudara bisa membagikan kepada banyak pasangan-pasangan supaya mereka jangan putus asa. Tema hari ini yang akan saya bawa adalah pertahankan pilihanmu. Sangat penting kita mempertahankan pilihan kita. Pertahankan pilihanmu dalam menjalani hidup pernikahan yang tidak mudah. Jelas, kenapa hidup pernikahan tidak mudah? Yang pertama, bahwa kita menikah dengan orang yang penuh dengan perbedaan. Segudang perbedaan antara laki dengan perempuan. Baik perbedaan masalah cara komunikasi, berbicara. Ada perbedaan masalah sudut pandang, mengerti masalah. Perbedaan-perbedaan yang dijadikan Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan untuk saling melengkapi. Kalau saudara saya ibaratkan ada orang makan pangsit atau indomie kuah, ada sendok, ada garpu. Nah, sendok itu berguna mengambil kuah, garpu mengambil minyak. Mereka sama-sama alat yang setara gunanya tapi beda fungsi. Nah, saudara, kira-kira seperti itulah digambarkan ada perbedaan suami dengan istri sehingga suami tidak perlu memaksa istri sama kayak suami, istri nggak perlu memaksa seperti suami, istri nggak perlu memaksa dia seperti dirinya. Jadi harus menghormati perbedaan suami istri dan perbedaan itu jangan saling menghancurkan. Perbedaan itu harus saling melengkapi, saling membangun, saling menguatkan. Karena dengan sudut pandang yang berbeda-beda, kalau disatukan maka jadi kekuatan. Maka dalam tim itu adalah adanya orang-orang yang berbeda, ada sudut pandang berbeda, tapi sudut pandang berbeda ini dipersatukan, maka mereka akan menjadi kuat luar biasa. Saya ajak tema ini, pertahankan pilihanmu. Ada banyak orang yang menikah saat ini yang sudah berkata mau cerai, ada benturan, ada masalah langsung mau pisah, jangan. Dan jangan biasakan berkata-kata cerai. Katakanlah perkataannya apa yang kau harapkan. Nah saudara yang saya kasihi, banyak yang saya lihat salah satu juga adalah tidak adanya model teladan dalam pernikahan. Papa mama mereka tidak menunjukkan teladan dalam pernikahan, maka anak-anak mereka miskinnya teladan papa mama. Sehingga mereka sedikit ada masalah, mereka akan bertengkar karena papa mama bertengkar. Sedikit ada masalah, mereka akan minta bercerai karena papa mama juga bercerai. Sehingga apa yang dipertontonkan papa mama turun kepada anak-anak mereka. Harapan saya lewat tayangan ini saudara, orang tua kejarlah ketertinggalanmu. Orang tua jadilah engkau teladan bagi anak-anak dan cucumu. Karena zaman sekarang keluarga miskin teladan, pasangan papa mama yang harmonis, pasangan papa mama yang rukun damai. Saya ada di posisi itu dulunya. Long time ago saya ada di posisi tidak teladan kepada anak-anak kami. Kami saling menuntut, kami saling menyalahkan, kami saling melukai, kami saling menyerang. Akibatnya apa? Akibatnya kami mengalami benturan yang berat dan kami mau bercerai. Miskinnya teladan. Yang ketiga, tadi karena banyak perbedaan. Yang kedua, miskinnya teladan. Yang ketiga adalah adanya iblis yang menginginkan kehancuran pernikahan. Adanya iblis yang ingin menghancurkan keluarga-keluarga. Kita harus sadar bahwa kita sedang tinggal di dalam yang namanya dunia yang ada iblisnya, yang adanya dosa. Sehingga banyak tidak sadar pasangan, ada iblis yang ingin membunuh, mencuri, menghancurkan pasangan demi pasangan. Nah saya mengajak sama saudara, bagaimanapun beratnya pernikahanmu, bagaimanapun persoalan yang dihadapi, mungkin ada pasangan tidak setia, ada pasangan yang marah, ada pasangan yang melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan, ada yang alkohol, narkoba. Saya hanya katakan, ibu memilih suami yang banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Atau tepatnya begini, ibu memilih suami
yang banyak ketidaksempurnaannya. Ingat, ibu menikah dengan orang yang tidak sempurna, ibu pun tidak sempurna di dunia yang tidak sempurna. Sehingga Yakobus 3 ayat 2 berkata, semua manusia telah banyak berbuat dosa. Artinya apa? Semua manusia banyak kesalahannya. Roma 3:23 dikatakan semua manusia yang lahir telah berbuat dosa. Artinya yang kita nikahi itu orang yang berdosa. Orang yang banyak kesalahannya. Makanya dasar kekristenan pernikahannya adalah kasih Kristus. Kolose 3:14, kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Harapan saya setiap saudara, buatlah dasar pernikahanmu adalah kasih. Kasih agape, kasih Kristus yang sempurna. Kalau benar ini dilakukan, tidak mungkin bercerai. Tidak mungkin. Tidak ada pernikahan Kristen yang bercerai kalau dasarnya adalah kasih Kristus, kasih agape. Tapi kalau dasarnya nafsu, dasarnya kedagingan, dasarnya adalah karena kaya, karena cantik dan tampan, ya hancur. Atau dasarnya karena cinta. Harusnya dasarnya itu adalah karena kasih Kristus. Kalau dengan kasih Kristus, kasih agape, maka yang satu mau menerima pasangannya apa adanya, tidak menuntut. Dan yang satu juga mengasihi tanpa minta dibalas. Karena kasih yang tulus adalah kasih Kristus. Kasih yang mau berkorban, bahkan mau mati bagi pasangannya. Bukan hanya sekedar mau capek, tapi mau memberikan nyawanya kepada pasangannya. Harapan saya setiap saudara adalah orang-orang yang meletakkan dasar pernikahan adalah kasih Kristus. Sehingga saya berdoa setiap pasangan yang mendengarkan tayangan ini adalah pasangan yang mau berkata, kami mau bertahan walaupun sulit. Kami mau bersatu walaupun sulit. Kami mau mempertahankan pernikahan ini karena satu ketentuan, yaitu bahwa tidak ada perceraian kecuali kematian yang memisahkan. Ingat itu. Saya akan bacakan dalam kitab Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dasar inilah saya ambil teks tema khotbah, pertahankan pilihanmu. Ingat, ibu yang memilih suamimu, bapak yang memilih istrimu. Berani memilih, berani bertanggung jawab. Jangan kita hanya memilih tapi kita nggak bertanggung jawab. Ibu yang memilih suami berani bertanggung jawab mempertahankannya. Bapak juga demikian. Makanya anak-anakmu, perhatikan anak-anakmu supaya mereka hati-hati dalam memilih. Karena dalam pernikahan kita hanya sekali menikah. Orang memilih kampus fakultas kedokteran gak cocok, bisa dia lompat ke bisnis. Dia memilih ekonomi gak cocok, dia bisa pilih komunikasi atau wira swasta. Itu masih boleh. Tapi dalam pernikahan Kristen hanya sekali seorang laki memilih istri sampai mati. Hanya sekali seorang wanita memilih suami sampai mati. Bayangkan dalam pemilihan itu mereka tidak ada pendampingan. Saudara, tahukah saudara bahwa saya saja dengan istri ketika anak kami mau kuliah di Kuala Lumpur, itu kami temani memilih kampus mana. Karena hati-hati memilih kampus. Mau waktu masuk TK, SD, SMP, SMA mereka itu kami dampingi. Karena jangan sampai salah memilih sekolah mana yang terbaik bagi mereka. Jangan sampai tidak cocok dengan mereka. Hati-hati kami survei, kami doakan, kami evaluasi. Kami bandingkan beberapa sekolah dan kami putuskan memilih sekolah yang cocok menurut kami. Bayangkan, itu sekolah hanya SD 6 tahun, TK mungkin 2 tahun, SMP hanya 3 tahun, SMA hanya 3 tahun. Kita memilihnya hati-hati. Apalagi memilih pasangan hidup seumur hidup. Di sini yang missing. Di sini banyak kecolongan orang tua. Tidak mendampingi anak-anaknya dalam memilih pasangan.
Sering sekali mereka sudah jadi pacaran baru melapor ke orang tua. Harusnya sebelum jadi pacaran mereka didampingi. Karena kalau sudah pacaran tentu menikah. Kalau sudah menikah sampai kematian. Jadi harusnya mereka itu didampingi saat memilih pacar. Siapa pacar itu? Karena kalau bisa pacar itulah menjadi pasangan pernikahannya kelak. Jadi sangat penting anak-anakmu dampingi, apalagi anak SMA putrimu, anak kuliah putri dan putramu, apalagi sudah kerja, pendampingan penting. Itu lebih baik daripada melihat anak-anakmu hancur dalam pernikahan. Ini harapan saya, karena ayat ini berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Makanya ayat ini memberikan gambaran seorang laki-laki itu harus membuat istrinya wanita nomor satu, bukan mamanya. Bukan anak borunya, bukan putrinya. Tetapi membuat istrinya wanita nomor satu. Paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Pesan saya sama saudara, kalau saudara seorang bapak, buatlah istrimu wanita nomor satu. Bukan mama, bukan putri. Jadi engkau lebih mendengar, menghargai, memperhatikan, mengasihi, melayani istrimu. Saudara, saya sudah menjumpai banyak suami-suami yang membuat mamanya nomor satu dibandingkan istrinya. Apa yang terjadi? Perceraian. Rata-rata bercerai. Karena dia nggak tahu prioritas. Itu hukum Alkitab. Memang betul mama kita yang melahirkan, membesarkan. Kasih kita tetap penuh. Tapi ketika mereka ada pandangan yang berbeda. Katakanlah yang contoh masalah memilih usaha A atau B. Istri membilang A, mama membilang B. Suami harus pilih A. Dia harus memilih A. Atau si istri bilang keluar dari rumah mama mertua. Mama mertua bilang tidak boleh keluar. Suami harus berkata keluar dari mama mertua. Karena Alkitab bilang, hai laki-laki, tinggalkanlah ayah dan ibumu bersatu dengan istrimu. Saya sudah lihat orang yang bersatu dengan istrinya diberkati Tuhan, sukses ke depan. Dan mereka tetap mengasihi sepenuhnya kepada orang tua, kepada mertua, tidak mengurangi. Yang saya ucapkan ini adalah masalah komitmen dan prioritas. Ini penting saya sampaikan karena mengingat jumlah perceraian sekarang ini per tahun resmi di data penduduk kita adalah hampir 500.000, 463.000 per tahun, hampir setengah juta. Yang resmi, yang tidak resmi itu jauh lebih banyak. Mengingat perceraian itu begitu banyak sekali, begitu masif sekali. Saya berdoa, saudara adalah menjadi orang yang mempertahankan pernikahan. Tidak ada perceraian. Dan jangan biasakan dan jangan pernah mengucapkan bercerai. Karena ucapan itu akan engkau tuai. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau saudara suka berkata bercerai, maka itu akan berujung perceraian. Ayat ini berkata, hai laki-laki tinggalkan ayah ibumu, bersatulah dengan istrimu, sampai kematian memisahkan. Saudara yang saya kasihi, tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan kekristenan tidak boleh diceraikan manusia. Pak, ada kok ayatnya berkata kalau dia berzina boleh diceraikan. Jangan salah tafsir. Di ayat itu adalah konteks terjadi di masa PL, perjanjian lama, di masa Musa. Di masa PL, kalau ketahuan seorang wanita berzina, istri berzina, maka istrinya akan diseret ke lapangan, dilempar batu dan mati. Tentu setelah mati dia boleh menikah lagi suaminya. Kan hampir sama. Hanya dipisahkan oleh kematian. Jadi yang satu kedapatan dia berzina, diseret, dilempar batu dan mati. Bayangkan kalau yang berzina sekarang dapat di hotel, diseret istrinya, dilempar batu, mati. Itulah yang terjadi pada masa perjanjian lama, di masa Musa, hukum Taurat. Jadi begitu kerasnya hati umat pada waktu itu, terpaksa Musa mengeluarkan surat itu. Pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi Tuhan tidak menginginkan perceraian.
Oleh karena itu setialah engkau dengan pasanganmu. Caranya bagaimana? Jangan beri kesempatan kepada wanita-wanita lain untuk dekat. Chatting-chattingan pun jangan. Kalau saya sekarang chatting karena ibu-ibu yang konseling sebatas konseling. Untuk konseling berdua bertemu saya tidak mau. Chatting atau call mau. Tapi kalau video call saya tidak mau. Saya hanya call untuk menguatkan, mendoakan dia. Dan itu pun sebagian saya serahkan kepada pendeta-pendeta yang adalah wanita. Mulai saya serahkan. Teman-teman tim saya yang ada di grup-grup konseling saya. Saya mengajak sama saudara. Saudara adalah termasuk orang yang mau menyuarakan supaya setiap orang mempertahankan pernikahannya. Jangan sampai mereka bercerai. Nah saudara yang saya kasihi, di dalam kitab Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ayat ini berkata, kita sangat berbahagia menemukan orang yang setia. Tanamkan sama anakmu, putri dan putramu. Temukan orang setia. Maka kalau dalam pacaran aja udah selingkuh, jangan lanjut dalam pernikahan. Karena karakter tidak dirubah sekejap. Maka nanti pacar yang selingkuh waktu pacaran saja dan diteruskan di pernikahan berpotensi besar mengulangi perselingkuhan yang sama. Pertahankan yang setia, pertahankan. Cari yang setia. Bagaimana caranya? Doakan. Jangan ukurannya kaya, jabatan, fisik tampan. Jangan. Ukurannya adalah takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30 katakan, kemolekan adalah sia-sia, kecantikan adalah kebohongan. Carilah wanita takut akan Tuhan. Carilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, takut buat dosa. Takut dia membentak engkau. Apalagi memukul, apalagi berselingkuh. Dia tidak mau. Karena dia takut akan Tuhan. Memang payah kalian dapatkan, tapi bisa. Tidak terlalu payah kalau buka diri dengan komunitas gereja, komunitas lingkungan, pekerjaan, sekolah. Lihat yang seiman, yang sama-sama takut akan Tuhan, yang suka bicara tentang Tuhan. Saya berdoa setiap saudara bisa anak-anakmu kelak menemukan pasangan setia. Nah, bagaimana kalau pasangan ibu tidak setia, bapak tidak setia? Atau istri yang tidak setia? Pesan saya adalah yang setia menjadi pendoa bagi yang tidak setia. Yang setia terus berjaga-jaga, berdoa, menyerahkan supaya pasangannya bertobat. Tidak bisa kita menuntut orang untuk bertobat. Kita tidak bisa mengubah orang, kita nggak bisa membuat orang bertobat. Yang membuat orang bertobat adalah Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Banyak pertanyaan ini datang kepada saya, bagaimana saya buat Pak Pendeta kalau pasanganku tidak setia? Yang pertama, ibu tetap setia atau bapak tetap setia. Balaslah kesetiaan dengan orang yang tidak setia padamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah itu. Yang kedua, berdoa. Kuasa doa lebih hebat memulihkan orang bertobat. Yang ketiga, tabur kebaikan. Tabur kebaikan. Walaupun sakit, yang saya katakan ini tidak mudah. Sakit, dikhianati, diselingkuhi, amat sangat sakit menderita. Tapi kalau masih ada keinginan ibu bertahan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi orang percaya tidak ada mustahil. Saya sudah menyaksikan banyak pasangan yang berselingkuh bertobat kembali kepada istrinya. Dan ada istri yang kembali kepada suaminya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan sanggup mengubah orang. Nah kalau orang itu tidak mau bertobat, serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan yang menghajar dia. Dia bisa mati dengan sakit HIV AIDS. Atau dia bisa mati dengan cara-cara yang cukup tragis. Karena upah dosa adalah maut dan kematian. Dan sebelum dia mati dia menderita. Itu urusan Tuhan, kita gak perlu ajari Tuhan. Kita hanya berharap dengan iman, suamiku bertobat, istriku bertobat, pasanganku bertobat. Supaya keluargamu, anak-anakmu. Ingat Bapak, kalau Bapak yang berselingkuh, anak putrimu takut menikah. Kenapa takut? Trauma. Karena akan ketakutan punya suami yang sama seperti Bapak. Demikian juga ibu, kalau ibu yang berselingkuh, putramu takut menikah. Jangan-jangan nanti istriku adalah orang yang selingkuh sama kayak mamaku juga. Jadi apa yang kita pertontonkan akan menjadi trauma bagi anak-anak. Jangan lakukan itu. Tapi bisa juga ada anak-anak yang dipulihkan karena dia beriman, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Segala kutuk dipatahkan. Sehingga apa yang dipertontonkan orang tuanya gak perlu diteruskan. Karena kuasa Tuhan lebih hebat daripada
kuasa yang lainnya. Dia bisa sembuh dari luka batin. Dan dia bisa berdamai dengan masa lalu. Sehingga apa yang dilihatnya dari masa orang tuanya, dia nggak teruskan. Yang baik dia teruskan, yang buruk dia buang. Saudara yang saya kasihi, pertahankan pilihanmu. Pertahankan pilihanmu. Pertahankan suamimu yang kau pilih. Mungkin dia sekarang pemabuk, narkoba, selingkuh, jahat. Tapi kalau engkau berdoa berlutut, menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Pertahankan istrimu. Walaupun mungkin dia membentak-bentak, rewel, gak menghargaimu, merasa dominan, merasa memimpin, pertahankan. Pertahankan. Ingat, kebutuhan seorang suami apa? Dihormati, dihargai. Istri yang menghormati, menghargai suami. Ada banyak istri kadang-kadang gak menghargai suami. Bentak suara, membentak suami, mempermalukan suami ke depan orang. Bahkan memimpin rumah tangga, bukan lagi suami. Udah banyak sekarang ini istri yang memimpin rumah tangga. Ini posisi yang terbalik. Posisi terbalik. Istri mengambil komando untuk memimpin. Ingat, kepala seorang istri adalah suami. Kepala suami adalah Kristus. Kepala Kristus adalah Allah. Saudara yang saya kasihi, jadilah istri yang tunduk kepada suamimu dalam segala hal. Mau sekaya apa ibu, sehebat apa jabatanmu, penghasilanmu. Kalau saudara menyalahi struktur Alkitab dalam pernikahan, engkau berhadapan dengan Tuhan. Rumah tanggamu hancur, anak-anakmu akan hancur. Karena meniru teladanmu, memimpin suamimu. Harusnya engkau yang dipimpin oleh suami. Suami adalah imam. Suami adalah berfungsi sebagai raja, sebagai nabi. Sebagai raja artinya mengasihi, mengayomi, memimpin. Sebagai nabi, petunjuk-petunjuk, mempertunjukkan arah kemana mau pergi, arah keluarga ini. Ibu, belajar tunduk kepada suamimu. Walaupun banyak kekurangan suamimu. Tunduk sikap hati yang benar. Bukan tunduk kepada dosa yang dibuat suami. Kalau suami selingkuh, ya tegas tolak selingkuhannya. Kalau dia narkoba atau alkohol, tolak. Karena itu harus perlu ditegasin, dimarahin. Tapi dalam pribadinya sebagai suami, sikap hatimu menghormati dia. Dan sikap hati tegas menolak dosa. Saudara yang saya kasihi, pertontonkanlah yang baik kepada pasanganmu. Supaya pasanganmu bisa kalian saling mengampuni, saling mengasihi, saling menyayangi. Ingat, kunci pernikahan yang bahagia saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling memperhatikan. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan membenci perceraian. Perhatikan, sebab Tuhan Allah membenci perceraian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pertahankanlah pilihanmu. Terimalah kelemahan pasanganmu. Terimalah kekurangan pasanganmu. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang kuat di tengah badai kehidupan. Jadilah rumah tangga yang dibangun di atas batu karang. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Ada badai, ada topan, ada banjir, ada hujan. Rumah tanggamu tetap berdiri tegak. Tidak ada rumah tangga tanpa badai. Tidak ada rumah tangga, tidak ada pernikahan tanpa badai. Setiap pernikahan dan rumah tangga ada badai. Yang membedakannya apa? Pondasi. Dari batu karang, maka dia akan kokoh. Batu karang Tuhan Yesus. Dari pasir, dari dunia ini, karena uang, karena harta, karena kecantikan, ketampanan, pasti roboh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, semua anak-anakmu yang menuliskan dalam kolom apa yang mereka sedang tuliskan, kapanpun mereka tuliskan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua mereka yang menuliskannya, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan memberikan berkat-Mu atas mereka. Khususnya mungkin mereka sedang tidak tahan mempertahankan pernikahan, tidak kuat mempertahankan pernikahan, tidak kuat mempertahankan pasangan karena mereka sangat menderita. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi yang lemah, Tuhan kuatkan. Jadilah istri yang kuat mempertahankan pernikahan dengan suamimu. Jadilah suami yang kuat mempertahankan pernikahan dengan istrimu. Sehingga anak cucumu akan bahagia melihat teladanmu. Bapa, Kau berkati setiap pernikahan. Kau berkati setiap
setiap pasangan. Kalau engkau menyaksikan ini, engkau sedang ada dengan suami istri, pegangan tangan. Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang bergandengan tangan atau yang tidak bergandengan tangan menyaksikan ini. Biarlah mereka menjadi pasangan yang kuat di tengah badai. Bertahan walaupun ada persoalan, ada penderitaan. Ada kasih Kristus yang sempurna mempertahankan mereka. Sehingga mereka dipisahkan hanya oleh karena kematian. Berkatilah usaha mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, keluarga anak cucu mereka. Tuhan memberkati. Karena kemana keluarga rukun damai, kesana Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Berkatilah Bapa. Hamba memusnahkan mereka yang sakit, penyakit ada apapun dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menyembuhkan yang sakit, mengurapi obat-obat, dokter rumah sakit, perawat, Tuhan urapi menjadi kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan keuangan, ekonomi, usaha dan pekerjaan. Tuhan beri mereka hikmat, kedisiplinan, kerajinan, keuletan dalam bekerja. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka. Hamba mau berdoa bagi mereka juga Tuhan. Yang mereka lagi sedang mengharapkan jodoh, pacar, Tuhan tolong. Mengharapkan keturunan, Tuhan tolong. Mengharapkan rumah mereka mau dijual atau tanah mau dijual. Apapun yang mereka tuliskan, hamba-Mu belum doakan, hamba-Mu serahkan. Tuhan memberkati mereka. Diberkatilah mereka yang berharap pada Tuhan. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Tuhan Yesus, kami percaya, kami berharap kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, memberkati kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Setiap saudara yang terberkati dan rindu mau dapat renungan ayat saat teduh, renungan singkat setiap hari, silakan chat saya 0811 63 73 47. Chat saya. Saya akan kasih renungan singkat setiap hari kepada saudara di 0811 63 73 47. Dan saudara yang ingin konseling, silakan chat saya di 0811 63 73 47. Saudara, itu WA saya pribadi. Mohon di chat, jangan langsung telepon, karena saya sudah sangat padat jadwal konseling. Sedapat-dapatnya saya akan call dan saya akan balas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangatlah dan tolong dibagi YouTube channel Suheri Gultom kepada teman-teman, kepada pernikahan yang baru menikah, supaya mereka jangan bertengkar dulu, jangan hancur dulu, tapi mereka bisa mendapat inspirasi di dalam setiap tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. See you next time.